Tradisi masyarakat Indonesia setiap usai peringatan Hari Raya Idul Fitri melakukan kegiatan halal bihalal. Halal bihalal memang terdengar seperti berasal dari bahasa Arab. Halal bihalal sebenarnya berasal dari kata serapan, halal, dengan sisipan, bi, yang berarti, dengan, bahasa Arab, di antara, halal. Namun, halal bihalal sebenarnya bukan berasal dari Arab, melainkan merupakan tradisi yang dibuat di Indonesia. Kata halal bihalal bahkan sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI, halal bihalal berarti, hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, biasanya diadakan di sebuah tempat, auditorium, aula dan sebagainya, oleh sekelompok orang. Halal bihalal juga diartikan sebagai bentuk silaturahmi. PGRI Kecamatan Parung pada Sabtu, 6 Mei 2022, turut menggelar kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan di Gedung Aula PGRI Parung. Para pendidik yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Kecamatan Parung menghadiri kegiatan halal bihalal. Kegiatan halal bihalal juga diisi dengan tausiah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Fahrudin Murodih dari Kota Depok. Rayanews.org melaporkan untuk Anda. Saya mengimbau kepada seluruh para hadirin, ini adalah ajang kita, ini adalah tempat kita bersilaturahim. Walaupun kita setahun sekali bertemu, tapi mudah-mudahan nanti ketika penceramah ataupun yang berbicara di depan podium ini, tolong kita dengarkan sama-sama. Saya tidak akan membahas banyak acara halal bihalal ini karena nanti ada kiai khusus dan pesan Pak Rawani juga dengan lama-lama ya. Jadi untuk itu saya hanya sampaikan bicara tentang keorganisasian ya. Ada acara yang dekat saat ini yaitu konferensi kerja kabupaten yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 28-29 bulan Mei, tempatnya di Payaji, Cijeruk. Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan halal bihalal. Walaupun kami dari pemerintah kecamatan belum sempat melaksanakan, tetapi alhamdulillah PGRI sudah melaksanakan dengan tema dengan halal bihalal kita tingkatkan profesionalisme guru dan kinerja dalam membina akhlak dan karakter. Kita ketahui bersama bahwa guru mengabdikan dirinya tanpa pamrih untuk mencerdaskan anak-anak bangsa khususnya di wilayah Kecamatan Parung. Kita pernah lihat ya, ada beberapa kejadian, apalagi ada yang saat ini sedang viral, ada seorang anak yang putus sekolah, sudah kelas 1 SD tetapi dia tidak lanjut, yang saat ini mungkin ibu lihat di TikTok, di IG ya, yang diwawancarai oleh Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya, dan disebutkanlah bahwa anak tersebut katanya tinggal di Parung ya. Tapi saya coba menelusuri, ternyata anak tersebut bukan tinggal di Parung. Memang kadang-kadang kalau kita tinggal di Tanjung Halang, tinggal di Bojonggede, tinggal Gunung Sindur, yang dikenalnya Parung ya. Ternyata yang bersangkutan tinggal di Gunung Sindur. Dan ternyata yang bersangkutan itu sudah pernah 3 kali kena razia. Yang bersangkutan pernah menjadi manusia silver ya, yang suka di jalan-jalan dan sudah pernah diantarkan ke dinas sosial, sudah pernah dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi memang karena sudah terbiasa di jalanan ya, akhirnya mereka atau anak tersebut tidak pernah mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, ini tentu saja juga menjadi kewajiban kita semua, kewajiban kita selaku para pendidik ya. Saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, kalaupun
anak tersebut ada di Palu, ya misalnya. Setidaknya nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan kami, dengan kepala desa, dengan kami kecamatan, ada nanti unsur-unsur IPSM, TKSK yang untuk selanjutnya nanti akan kami tindak lanjuti ke dinas yang terkait, dalam hal ini adalah dinas sosial. Ya. Itu mengapa anak tersebut menjadi begitu? Karena memang karakternya sudah terbentuk. Sekolahnya hanya sampai kelas 1 SD, tidak bisa melanjutkan. Kita tidak tahu latar belakang orang tuanya seperti apa. Nah, ini menjadi PR kita untuk kedepannya agar di Palu ini tidak terdapat hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, para Dewan Guru di Kecamatan Palu juga, kami atas nama pemerintah kecamatan mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang ada di wilayah Kecamatan Palu, khususnya bagi pengajuan dari para kepala sekolah terkait dengan pembangunan gedung, ruang kelas baru dan lain sebagainya. Saya pernah sampaikan dalam musrenbang bahwasannya pagu anggaran kita ini tidak lebih dari 25 miliar. Sementara kebutuhan untuk bidang pendidikan saja itu bisa mencapai 50 sampai dengan 60 miliar. Jadi sangat jauh luar biasa. Apalagi kalau digabung dengan sarana prasarana jalan, kemudian irigasi dan lain sebagainya, itu bisa mencapai 100 miliar lebih. Pagu yang disiapkan hanya 25 miliar. Berarti hanya sekitar seperempatnya saja. Oleh karena itu mohon kepada para kepala sekolah, mungkin dalam tahun 2023 ini hanya baru bisa direalisasikan hanya beberapa sekolah, hanya beberapa SD, hanya beberapa ruang kelas yang mungkin bisa direalisasikan. Karena dari sekian banyak SD, dari sekian banyak SD negeri yang ada di wilayah Kecamatan Palu ini, kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak lebih dari 5 sampai dengan 8 sekolah yang bisa dibantu. Oleh karena itu mohon tetap bersabar, mohon untuk bisa bijaksana. Kita tidak pernah lelah, kita tidak pernah berputus asa untuk selalu mengusulkan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita, termasuk menjadi kebutuhan kita. Salah satu yang terus kita kawal, ya, Pak Sugiono sudah natap saya terus. Ini tentang SMP 3 ya. SMP 3 ini beliau sudah ada 3 angkatan. Kemarin kita upayakan mudah-mudahan 2023 bisa direalisasikan. Ternyata kita kalah sama yang namanya Kecamatan Cibinong dan Citerep. Jadi prioritasnya Citerep, Cibinong dulu. Mungkin kalau saya bilang sih Cibinong itu sudah SMA, sudah SMP 5 kalau tidak salah, SMP 6 bahkan ada. Tapi kita butuh SMP 3. Kita ini Palu baru ada 2 SMP. Bolehlah alasannya kemarin karena lahan yang kita siapkan itu hampir 1,5 hektar. Kalau diuangkan hampir 15 miliar. Kegedean itu Pak Camat katanya. Tapi kita tidak putus asa. Kebetulan Pak Kabinnya sekarang sudah ganti, Pak Hendarsan, yang juga dulu pernah bareng dengan saya di Cilengsi. Saya coba untuk pendekatan lagi dan mudah-mudahan kemarin janji setelah lebaran ini akan disurvei ulang untuk lahan. Dan mungkin Pak Sugiono minta dikurangi lahannya, tidak 1,5, paling tidak 1 hektar, ya. Tapi kalau berbicara uang, saya bilang Cibinong saja 7.000 meter itu angkanya 1,14 miliar. Saya kira kalau Palu hanya 10 miliar, mungkin pemerintah daerah masih bisa untuk bisa merealisasikan. Nah, kita berdoa mudah-mudahan tahun ini paling tidak sudah ada penetapan untuk lahan. Yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu para Dewan Guru, teristimewa Ketua PGRI, Bapak Camat, Bapak Masyarakat, Ketua Panitia, juga Sohibul Wasilah yang menjadi mediator sampai saya ke tempat ini, sahabat saya Al-Mukarram Ustaz Sulaiman Faruk.
Semoga kita semua yang hadir hari ini berkah. Cepat berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Sa'i dari Safa ke Marwah. Wukuf di Padang Arafah. Mabit di Muzdalifah. Melontar Jumratul Aqabah. Tawaf Ifadah kembali ke Mekah. Jalan-jalan di Laut Merah di kota Jeddah. Pulang ke kampung Daha mendapat gelar haji dan hajah. Hidupnya berkah. Rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalamnya ada anak-anak yang soleh dan soleh. Punya mantu anak Pak Lurah. Hidupnya melimpah ruah. Rumahnya megah-megah. Kendaraannya mewah-mewah. Kiri kanan ngablak-ngablak boga sawah. Hidupnya istiqomah. Allah matikan dalam iman husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ramadan Syawal. Kita baru saja bergeser ditinggalkan Ramadan yang istimewa. Itulah satu di antara keagungan dan keistimewaan Ramadan, sehingga Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam karyanya, di mana Abdullah bin Abbas, yang kita kenal namanya Abdullah bin Abbas bin Muthalib bin Qusay bin Quraisy. Siapa namanya Bu? Abdullah bin Abbas bin Muthalib bin Qusay bin Quraisy. Beliau ditanya, apa bulan-bulan apa yang paling istimewa? Ya. Beliau jawab, bulan yang paling istimewa adalah Syahrul Ramadan. Kenapa? Satu aja. Di bulan Ramadan itu ada bulan yang di dalamnya adalah berpuasa. Puasa ini adalah amalan orang-orang pilihan, amalan orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah. Para nabi, para rasul, sahabat, siddiqin, minan nabiyyin, wassalihin. Dan memang ibadah puasa ini betul-betul pekerjaan yang sakral, yang istimewa. Halo? Halo? Ini imam apa? Bu, ada orang pengen terbang puasa. Ada orang pengen tebal badan dia puasa. Ini teman saya ini, saya bawa dia saya udin. Dia kalau pengen mendapatkan cewek berpuasa. Ketua PGRI bisa. Memang puasa ini sesuatu yang istimewa. Semua dari pekerjaan puasa ini Allah memberikan rahasia yang luar biasa. Contoh, jangankan kita, binatang aja puasa. Kenal binatang yang namanya kelelawar, kampret, kalong. Dia puasa Bu, setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Karena dia puasa, Allah berikan rahmat. Dia tidur dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pala di bawah, kaki di atas, kagak ngungsep.
Karena buah. Kalau nggak percaya, ketua panitia tidurin, palanya gantung di bawah, kaki di atas. Jangankan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, jam 6 sampai 9 muntah dia. Karena dia puasa, palanya di bawah, kaki di atas. Pikiran saya yang bodoh Pak Camat, begitu dia tidur, dia melengkung, dia jatuh, bubrah. Tapi enggak, karena dia puasa. Ayam 21 hari dia puasa. Begitu dia bertelur, telurnya ada 9, ada 12, 21 hari dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak nonton dangdut, dia nggak selfie, dia tidur, dia keremin tuh anaknya, telurnya yang berapa? Yang 10. Keren nggak? Keren nggak? Begitu dia netes anaknya 10, bu, karena dia puasa, itu emak akan ngerawatin anak yang 10, nggak ada suaminya aman. Ya, nggak tahu bapaknya kemana. Anak 10, ibu sendiri, itu anak yang 10 perawat, bahkan dijaga betul. Ibu jangan coba-coba ganggu anak ayah. Ibunya marah. Ibu jangan coba-coba ambil. Kata orang Depok, pedih-pedih di rumahnya, dipacok galak. Karena efek puasa, begitu cintanya seorang ibu kepada anak. Lihat, begitu matahari sudah mulai terbenam, jam 5 setengah 6 malam bakal datang. Ini ibunya, kalau anak yang 10 belum pulang, ibunya sudah mulai nggak tenang, nggak nyaman, udah nggak enak makan, nggak enak minum. Kalau anak yang 10 belum pulang, udah setengah 6 lewat, gelap tambah datang, ibunya teriak, pak, 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 pak. Kalau kita terjemahkan, nak pulang sayang, malam bakal datang, jangan kelayaban, bahaya, tidur sama mama. Yang 5 diketek emak sebelah kanan, yang 5 diketek emak sebelah kiri. Nanti jam 3 kita bangun tahajud bareng-bareng. Selalu ala Muhammad. Keren nggak? Keren nggak? Udah hampir jam 6 Pak Camat, bahkan lewat gelap tambah datang. Anak yang 10 pulang baru 9, yang 1 kagak pulang-pulang, ibunya galau, gak enak tidur, dia teriak lagi, pak, 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 pak. Rahmat Allah berikan kepada ayam karena dia puasa. Ada kira-kira di Parung, di Jampang, di Kemang, halo, anak udah jam 2 pagi masih di pinggir setu, ibunya molor, ayat. Ada nggak yang model begitu? Anak jam 2 pagi masih di rel kereta api, bapaknya masa bodoh, ayat tuh begitu. Ngalah dengan apalagi yang berpuasa, ular itu yang gatal. Kalau tangan kita kena gatal, apalagi ular serit, ya. Ini pohon kembang habis Pak, daun dimakan sama dia. Pohon jambu habis taman, daun dimakan sama dia. Ini ular bikin orang jijik, bikin orang gak demen, bikin orang gatal. Tapi dia puasa, masuk ke pongpong, begitu keluar jadi apa? Jadi kupu-kupu, cantik, warnanya bervariasi, ukurannya ada yang besar ada yang kecil. Bahkan di India ada museum kupu-kupu. Begitu jadi kupu-kupu, ibu-ibu demen banget sama kupu-kupu. Sampai aksesorisnya gambar kupu-kupu, nemplok di pundak nenek-nenek jadi muda langsung. Yang tadinya bikin gatel, membuat kita demen. Ini artinya apa?
kita baru saja melaksanakan ritual istimewa, yaitu ibadah Ramadan. Maka saya mengutip ungkapan Profesor Dr. Nazarudin Umar, ya, Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau katakan, Ramadan itu ada Ramadan makbul, ada Ramadan mabrur. Selama kita melakukan ibadah dengan niat yang baik, kita sempurnakan dengan syarat, rukun dan wajibnya, maka insya Allah puasa kita Allah terima, amin. Qiyamul lail kita Allah terima, amin. Tadarus kita Allah terima, amin. Infak, sedekah, zakat, fitrah kita yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, ini yang lebih istimewa. Mampukah Ramadan kita menjadi madrasah yang melahirkan orang-orang yang mabrur? Bagaimana contoh yang mabrur? Kalau Ramadan kita witir nggak pernah kita tinggalin, emang bareng-bareng sholat tarawih, ya kan? Setelah Ramadan tetap witir, ini namanya mabrur. Kan gampang, cuma 2 kali salam, 3 rakaat. Dan ini sudah diajarkan oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar emang yakin selalu bangun jam 3 pagi, maka dia witirnya tengah malam. Sahabat Umar udah berikan teladan sama kita. Dia khawatir kalau jam 2, jam 3 nggak bangun, maka sahabat Umar selalu sholat witirnya setelah sholat di Isya. Bisa nggak kira-kira? Ramadan kita biasa witir, ba'da Ramadan tetap witir, maka insya Allah Ramadannya mabrur. Di bulan Ramadan kita karim hati kita. Nggak boleh lihat saudara kita yang susah. Nggak kuat kalau lihat du'afa, fuqara, wal masakin dan para yatim. Pengen berbagi aja kita di bulan Ramadan. Kalau hati kita begitu karim di bulan Ramadan, pasca Ramadan hati kita tetap karim, maka tandanya mabrur. Amin. Kalau sebelum Ramadan bakhil, oret, medit, buntut gasiran, merenangnya hese, begitu Ramadan kita menjadi orang-orang yang karim. Pasca Ramadan bakhil lagi, kata Ahmad Fahrudin Monodi, mabur, bukan mabur lagi. Maka mudah-mudahan Ramadan yang sudah begitu memiliki nilai, kita berharap Ramadan yang kita lakukan menjadi Ramadan yang makbul dan mabrur. Insya Salatullah salamullah ala toha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah, Salatullah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badr ya Allah, salatullah Inna sallimil ummah Inna afwati wa nikmah wa min abin wa min ummah bi ahli badr ya Allah, salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bapak hadirin sekalian, yang kedua, Ramadan dan Syawal
yang dibingkai dalam suasana halal bihalal, dalam sebuah komunitas majelis guru. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka mudah-mudahan halal bihalal yang hari ini kita bangun menyempurnakan Ramadan dan Syawal kita. Karena tidak nyampe pahala puasa dan Ramadan kita kalau kemudian di antara kita tidak saling memaafkan. Dan pekerjaan saling meminta maaf dan memaafkan ini Allah yang menyatakan. Yang tadi kita sampaikan di awal. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Yang jawab saya doain berkah. Yang pura-pura manyun aja, nanti matinya manyun. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Takut manyun. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara pekerjaan yang disebut oleh Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta dan itu kebaikan. Di antaranya wal afina aninnas. Maka salah satu tradisi yang sangat keren di negeri kita. Ini nggak ada Pak, di Malaysia nggak ada, Singapura nggak ada, di luar negeri nggak ada. Yang ada halal bihalal hanya di Indo. Di tradisi selama ini semacam ini, walaupun tidak ada nas Quran hadisnya halal bihalal, tetapi selama tidak bertentangan dengan maqasidus syar'iyyah, ini sangat dibenarkan. Kita kumpul begini yang ada kebaikan apa bukan? Sholawat diperintah, betul. Baca Quran diperintah, silaturahim diperintah, sedekah diperintah. Maka ini sebuah kebaikan yang harus kita pertahankan. Wal afina 'anil nas, kita saling meminta maaf di antara kita. Siapa sih yang tidak punya salah, betul? Siapa sih yang tidak punya dosa, betul? Bahkan yang istimewa hari ini, saya tertarik dengan tema yang ada dalam rangka edukasi, memberikan pendidikan kepada anak-anak didik kita menjadi generasi-generasi yang berakhlak karim. Itu yang diungkapkan di dalam satu kitab, bahwa keutamaan itu ada pada akal dan ilmu pengetahuan. La bil asri wan nasab, bukan kepada asalnya dari mana dan keturunan siapa. Al fadlu bil akli wal adab, la bil asri wan nasab. Keutamaan itu ada pada ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah, la bil asri wan nasab, bukan kepada asalnya dari siapa dan dari mana. Maka tugas kita sebagai guru, tugas kita sebagai pendidik, ini ada pekerjaan yang sangat mulia, bahkan jaminannya sampai mati kita terus mendapatkan pahala. Amin ya rabbal. Rasulullah SAW yang menyebutkan itu di dalam kitab Al-Manhajissawi, sab'un yajri lil abdi ajrahuna bihi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi man allama ilman. Yang pertama, au ajr nahram, au hafara bi'ram, au gharasa nahlan, au bunya masjidan, au warasa mushafan, au taroka waladan yastaghfirullah. Ada 7 amal perbuatan di bumi ini yang apabila orang itu mati, dia berada di kuburan, pahalanya terus mengalir. Yang pertama, Nabi sebut yang pertama, man allama ilman, orang yang mengajar ilmu. Maka bersyukurlah, banggalah kita menjadi para pendidik, para pengajar. Karena ketika kita mencerdaskan mereka, dia bisa berhitung, dia bisa membaca, dia bisa beribadah dengan ilmu yang sudah kita tasarufkan kepada mereka.
dengan tidak mengurangi pahala dia, walaupun sedikit, kita, Anda, dan semua sebagai guru dapat terus pahalanya sampai di alam kubur. Alhamdulillah. Ibu jamaah sekalian, konsekuensi pendidikan di zaman sekarang memang luar biasa. Saya sering memberikan pembinaan di calon-calon pengantin Pak Camat, di kantor-kantor KUA, di Kementerian Agama, terutama di Kota Depok. Memang untuk melahirkan generasi yang soleh, untuk melahirkan generasi yang soleh dan solehah, enggak semudah membalikan telapak tangan, betul. Insya Allah, ini enggak gampang. Di samping peran kita sebagai guru, di samping peran kita sebagai pengajar atau pendidik, maka yang tidak kalah pentingnya adalah ibu yang melahirkan. Itu menjadi dasar pertama yang tadi kita sampaikan. Syairnya seorang penyair utama dan orang ternama yang bernama Al-Habib Habib Ibrahim. Beliau mengatakan, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Ida a'dadta syu'ban thayyibal a'rab. Ibu adalah lembaga pendidikan yang pertama. Ibu adalah pesantren yang pertama. Ibu adalah kampus yang pertama. Ibu adalah SDMI yang pertama. Apabila dia persiapkan generasi dengan yang baik, maka negara ini akan menjadi baik. Bu, saya suka berkelakar, tetapi saya pikir ini metode pendidikan yang luar biasa. Orang-orang tua kita dulu, ya, ibu kita, mama kita, umi kita, dulu dia pakai konsep agama. Dia menyusui anak berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun itu bukan sekedar ASI. Oke, ASI adalah makanan yang paling top, makanan yang paling keren, makanan yang paling utama buat bayi. Tapi bukan sekedar itu. Ada pembentukan karakter dari 2 tahun menyusui, saudara-saudara. Dipeluk anaknya 2 tahun, aman, damai, nyaman, ngobrol tuh. Batinnya, hatinya seorang ibu, detak jantungnya menyatu antara ibu dengan anak. 2 tahun dia aman, dia damai, dia nyaman. 2 tahun, saudara-saudara. Betul. Maka orang-orang tua dulu sayang banget dengan anak-anak. Anak-anak dulu hormat banget dengan ibunya. Kenapa? 2 tahun dipeluk. Halo? Anak-anak sekarang, ibu-ibu muda sekarang nggak mau nyusuin, takut kagak montok. Akhirnya anak yang dikasih denko, dan denko. Betul? Yang muncul bukan karakter mamahnya, karakter sapi macam-macam. Di sekolahin tawuran, adu banteng. Di pesantrenin abu, disuruh ngaji lompat. Tapi nyusuin anak tak mau, tapi nyusuin bapak yang tiap malam brengsek sudah. Ini pendidikan. Maka di samping upaya kita dengan segala metode dan cara-cara kita memberikan pendidikan kepada anak kita, maka yang tidak kalah pentingnya terus kita ingatkan kepada ibu mereka sebagai madrasah dan sebagai madrasah pertama, sebagai pesantren pertama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kita yang sudah diberikan amanah untuk menjadi produk ilmu, untuk mentransfer ilmu-ilmu kita. Bu, oke, jadi guru sebagai profesi, betul. Tapi kita harus tanamkan bahwa saya mentasarufkan ilmu, mengajarkan ilmu ini adalah bagian ibadah saya kepada Allah Subhanahu. Maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Derajat di sini adalah orang-orang yang memberikan ilmu kepada manusia yang lain. Maka cita-cita kita bersama sepaham,
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Kita bisa dengan apa? Dengan ilmu. Wah, luar biasa. Ini adalah jariah yang paling istimewa. Ini adalah sedekah yang paling istimewa. Sampai tadi dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita bangga, kita bersyukur karena kita baru saja ada di Ramadan dan Syawal. Bulan Ramadan ini sampai membuat cemburunya Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa hidupnya lebih dahulu ketimbang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa dapat firman dari Allah. Di dalam hadis kursi Allah nyatakan, "Inni a'taitu ummata Muhammadan nuraini kaila yadurruhum zulmatani." Ya Musa, aku memberikan dua cahaya besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dua cahaya besar ini, maka umat Nabi Muhammad akan aku berikan kebebasan dari dua kegelapan besar. Nabi Allah Musa kaget, Nabi Allah Musa cemburu. Nabi Allah Musa berkata kepada Allah, berkata, "Qala Musa, ma nuraini ya Rabbi." Apa dua cahaya besar yang begitu hebat, yang begitu luar biasa kau berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak kepada umatku, kata Nabi Musa. Allah jawab, "Nur Ramadan wa nur Quran." Nabi Allah Musa bertanya lagi, "Ma zulmatani ya Rabb?" Apa dua kegelapan hebat? Apa dua kegelapan besar yang begitu dahsyat, yang begitu hebat kau berikan kepada umat Nabi Muhammad, termasuk umat Nabi Muhammad yang ada di ruangan ini? Amin. Nabi Allah Musa bertanya, Allah jawab, "Zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah." Ya Musa, umat Nabi Muhammad dengan cahaya Ramadan, dengan cahaya Al-Quran, maka mereka akan aku bebaskan dari kegelapan kubur dan kegelapan di hari kiamat. Alhamdulillah, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, insya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Ramadan yang sudah lewat, Syawal di mana kita sedang berada di tengah-tengah ini, mudah-mudahan Allah berkahkan kita semua. Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan yang mulia dan Ramadan yang sudah menjadikan madrasah kita hari ini. Semoga kita menjadi alumni Ramadan yang soleh dan solehah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan berkah kepada kita semua. Cuma itu Pak Camat yang bisa saya sampaikan. Pak Ketua PGRI mohon maaf, dan saya langsung meninggalkan tempat ini karena memang sekarang sudah mulai kegiatan manasik haji di tingkat kecamatan bahkan tingkat kota. Saya harus langsung ke sana dan insya Allah 5 tahun itu saya berangkat untuk tugas haji. Bisa langsung melakukan kegiatan manasik haji. Jadi terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan cukup yang dapat saya sampaikan. Ya Bu ya, karena sudah cukup ya Bu ya. Habis ini foto-foto deh, ngobrol deh, makan deh, betul nggak? Sampai rumah setengah 12 istirahat, main jam selesai, betul nggak? Mudah-mudahan tidak sampai jam 12 saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan singkat ada faedah dan manfaatnya. Dan saya mau izin Ketua Panitia, saya yakin udah nyiapin makan dia. Saya nggak makan masalah, bungkus saja. Terima kasih. Semoga Allah berikan berkah kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam.